حي على الفلاح. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah azza wa jalla, ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna khairal haditsi kitabullah azza wa jalla wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini, khotib akan membawakan khutbah tentang memakan harta haram. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, kita diperintahkan untuk memakan yang halal dan menjauhi yang haram. Sebagaimana ada kisah An Ali radhiyallahu an anna mukatsaba ja'ahu faqala, dari Ali radhiyallahu anhu menceritakan tentang seorang mukatabah yang datang kepada dia dan berkata, mukatabah ini adalah seorang budak yang telah membuat kontrak dengan tuannya untuk membayar kebebasannya. Istilah mukatabah ini berasal dari akar kata yang berarti menulis. Kontrak itu tidak serta-merta ditulis. Ya, kata dia, ini qada ajaz an kitabati fa'inni, sungguh saya tidak dapat memenuhi kitabah saya, jadi beri saya bantuan. Kitabah di sini maknanya adalah kontrak. Kitabati, ya, sementara kata yang benar yang mengacu padanya yaitu sesuatu yang tertulis, ya, walaupun ya, kontrak itu baik tertulis atau tidak, ya. Kemudian Ali radhiyallahu an berkata, maukah aku mengajarimu kalimat yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepadaku? Bahkan jika kamu memiliki hutang sebesar gunung Sir, Allah akan melunasinya untuk kamu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, berikut doanya, Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Ya Allah, cukupkanlah aku dengan yang halal dan jauhkanlah aku dari yang haram, dan cukupkanlah aku dengan karuniamu dan dari bergantung kepada selainmu. Hadis Hasan, Jami' At-Tirmizi nomor 3563, ya, sebagaimana dalam Riyadhus Shalihin nomor 1486. Dalam mencari rezeki, masih banyak orang yang mencarinya asal dapat, ya, namun tidak peduli halal dan haramnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ya'tiyanna 'alan nas zaman la yuballil mar'u bima akhadal mal amin halal amin haram. Akan datang suatu zaman di mana manusia tidak lagi peduli dari mana mereka mendapatkan harta, apakah dari usaha yang halal atau usaha yang haram. Sahih Bukhari nomor 2083 dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Akhirnya orang-orang yang tidak peduli asal hartanya akan menjadi budak dunia.
pokok dunia diperoleh tanpa peduli aturan. Inilah yang disebut dalam hadis ta'isa abdu dinar wa dirham wal qatifati wal khamisah ina'ud siyarodi wa illam yu'talam yarda. Celakalah wahai budak dinar, budak dirham, maksudnya budak uang, qatifah, khamisah, ini adalah pakaian yang memiliki bulu-bulu dan pakaian berwarna hitam yang ada bintik-bintik merahnya. Ya, maksudnya baju-baju mewah. Jika ia diberi, maka ia ridho. Jika ia tidak diberi, maka tidak ridho. Sahih Bukhari nomor 2886 dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, inilah yang namanya budak-budak harta. Jika ia meminta dari Allah dan Allah memberinya, ia ridho. Namun ketika Allah tidak memberinya, ia murka. Abdullah, itu hamba Allah, adalah orang yang ridho terhadap apa yang Allah ridho, dan ia murka terhadap apa yang Allah murka. Cinta terhadap apa yang Allah dan Rasulnya cintai, serta benci terhadap apa yang Allah dan Rasulnya benci. Kalau halal haram tidak diperhatikan, dampaknya begitu luar biasa. Hal ini akan kita lihat apa saja dampak dari harta haram, ya, memakan harta haram. Yang pertama, mendurhakai Allah dan mengikuti langkah syaitan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Wahai manusia, makanlah sebagian makanan di bumi yang halal, lagi baik, halalan thayyiba. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Janganlah mengikuti langkah syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Sungguh ia bagimu merupakan musuh yang nyata. Al-Baqarah ayat 168. Yang kedua, dari memakan harta haram membuat kurang semangat dalam beramal soleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu sholiha inni bima ta'maluna alim. Wahai para rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan beramal solehlah, sungguh aku maha tahu apa yang kamu kerjakan. Surat Al-Mu'minun surat ke-23 ayat 51. Yang dimaksud dengan makanan thayyib, yang thayyib adalah makanan yang halal, sebagaimana disebutkan Sa'ad bin Jubair dan Ad-Dahaq pada tafsir Al-Azim karya Ibnu Katsir. Ya, Ibnu Katsir rahimahullah berkata, Allah Ta'ala pada ayat ini memerintahkan pada Rasul alaihi wassalatu wassalam memakan makanan yang halal dan beramal soleh. Penyandingan dua perintah ini adalah isyarat bahwa makanan halal adalah yang menyemangati melakukan amal soleh. Jadi kalau kita makan yang halal, maka kita akan semangat beribadah. Kemudian dampak yang ketiga dari harta haram, ya, adalah kebiasaan buruk orang-orang Yahudi. Dalam surat An-Nisa ayat 160 sampai 161 yang artinya, karena kezaliman orang-orang Yahudi, kami mengharamkan atas mereka makanan-makanan yang baik yang dahulu pernah dihalalkan bagi mereka. Juga karena mereka sering menghalangi orang lain dari jalan Allah, melakukan riba, padahal sungguh mereka telah dilarang darinya, dan memakan harta orang dengan cara yang batil. Kami sediakan untuk orang-orang kafir di antara mereka azab yang sangat pedih. Kemudian dampak yang keempat dari memakan harta haram, ya, akan berhak disentuh api neraka. Yang pernah dinasihati oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Ka'ab radhiyallahu an, ya Ka'ab bin Ujrah, wahai Ka'ab bin Ujrah, sungguh daging badan yang tumbuh berkembang dari suatu yang haram akan berhak dibakar dalam api neraka. Ya, hadis riwayat Tirmizi nomor 614. Ya, hadisnya hasan. Dampak yang kelima, doa sulit dikabulkan. Doa sulit dikabulkan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an,
kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya Allah Ta'ala itu thayyib, baik, tidak menerima kecuali yang thayyib. Dan sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kaum mukminin seperti apa yang diperintahkan pada para rasul. Allah Ta'ala berfirman, wahai para rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah amal soleh yang seperti disebutkan sebelumnya. Dan Allah Ta'ala berfirman, wahai orang yang beriman, makanlah dari rizki yang baik yang kami berikan padamu. Al-Baqarah ayat 172. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan seorang yang lama berpergian, rambutnya kusut, berdebu, dan mengadahkan kedua tangannya ke langit seraya berdoa. Lalu berkata, wahai Robku, ya, padahal makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan ia dikenyangkan dari segala yang haram. Bagaimana mungkin doanya bisa terkabul? Ya, kata Rasulullah SAW dalam Sahih Muslim nomor 1015. Ya, padahal sebab terkabulnya doa sudah ada pada orang ini. Yang pertama, dia safar. Ya, ini salah satu mustajabnya doa ya, saat safar. Kemudian dia butuh ya, sangat butuh sesuatu yang genting. Kemudian dia menengadahkan tangannya ke langit ya, seraya berdoa. Kemudian dia menyebut nama Allah ya Robbi, ya Robbi, wahai Robku ya. Memuji Allah, menyebut nama dan sifatnya ya. Ya, tetapi ya makanannya ya konsumsinya haram ya. Bagaimana bisa dikabulkan, kata Rasulullah SAW. Kemudian dampak yang keenam, harta haram membuat kaum muslimin jadi mundur dan terhina. Dalam hadis disebutkan yang artinya, jika kalian berjual beli dengan cara inah, ya, salah satu transaksi riba, mengikuti ekor sapi, maksudnya sibuk dengan peternakan, ridho dengan bercocok tanam, ya, sibuk dengan pertanian, meninggalkan jihad yang fardu ain, ya, maka Allah akan menguasakan kehinaan atas kalian. Allah tidak akan mencabutnya dari kalian hingga kalian kembali kepada agama kalian. Sunan Abu Daud nomor 3462, ya, hadisnya sahih. Kemudian yang ketujuh, dampak harta haram, banyak musibah dan bencana yang terjadi. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, apabila telah marak perzinaan, praktek ribawi di suatu negeri, maka sungguh penduduk negeri tersebut telah menghalalkan dirinya untuk diazab oleh Allah. Hadis riwayat Al-Hakim. Aqulu qauli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ada riwayat ya, hadis dari Al-Miqdam radhiyallahu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang makan makanan yang lebih baik daripada makan dari hasil kerjanya sendiri, dan sungguh Nabi Daud alaihi salam makan dari hasil buah tangan pekerjaannya sendiri. Sahih Bukhari nomor 2072. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai insan teladan kita ya begitu hati-hati menjauhkan dari segala sesuatu yang dikhawatirkan berasal dari perkara yang haram. Ya, diriwayatkan dari Abu Hurairah dan Abdullah bin Umar menukil sebuah hadis Rasulullah SAW bahwa pada suatu malam Rasulullah sulit tidur. Kemudian istri beliau bertanya, apakah yang membuat engkau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sulit tidur? Kemudian Rasulullah menjawab, sungguh aku menemukan di bawah bahuku sebuah butir kurma, maka aku makan. Sedangkan
di sisi kami ada kurma-kurma sedekah, ya, kurma zakat. Maka aku takut jika kurma tersebut adalah kurma dari sedekah. Lihatlah bagaimana Rasulullah SAW sangat menjaga diri dari sesuatu yang haram, karena Rasulullah terlarang untuk memakan sedekah, ya. Beda dengan manusia biasa, ya. Manusia biasa bisa menerima sedekah, tapi Nabi tidak boleh menerima sedekah. Maka beliau susah tidur, ya, saking takutnya dengan sesuatu yang haram masuk ke dalam tubuhnya. Ya, bahkan sebutir kurma, ya, sebutir saja, ya, sangat waro, ya, sangat berhati-hati. Selain bagi dirinya, beliau juga menjauhkan anak-anak cucunya dari memakan yang haram, ya. Bahkan melarang cucunya makan walaupun hanya sebutir kurma, seperti beliau, yang berasal dari sedekah, karena sedekah ini diharamkan bagi keluarga Nabi, juga cucunya, ya. Diceritakan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ketika Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma saat masih kecil, ia pernah mengambil sebutir kurma dari sedekah, ya, dari kurma sedekah, karena kurma sedekah dikumpulkan pada Nabi SAW. Kemudian ia masukkan ke mulutnya, maka Nabi SAW berkata, kih, ya. Yautro haha sumakol, ya. Kih, maksudnya muntahkan, ya, supaya Hasan membuangnya. Kemudian beliau bersabda, apakah kamu tidak merasa bahwa kamu tidak makan sedekah? Ya, maksudnya Rasulullah memberitahu kita nggak boleh makan sedekah karena keluarga Nabi diharamkan. Sahih Bukhari nomor 1491 dari Abu Hurairah. Ya, lihat bagaimana Nabi dan keluarganya sangat menjaga dari harta haram. Ya. Bahkan pernah dikisahkan juga tentang Abu Bakar radhiyallahu an, ya, Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Beliau punya budak. Ya. Biasanya Abu Bakar As-Siddiq itu kalau memakan pemberian dari budaknya, dia tanya, ya, ini dari mana asalnya. Tapi ya pada saat itu beliau lupa nanya, ya. Ketika sudah dimakan, baru beliau bertanya, ini kurma dari mana? Kemudian budaknya menceritakan bahwa dulunya dia pernah menyamar jadi dukun, ya. Kebetulan ramalannya benar, ya. Dan sekarang orang yang diramal itu ngasih imbalannya, gitu, ya, baru dikasih imbalannya. Kemudian si budak ini ngasih ke Abu Bakar radhiyallahu an. Ya, seketika Abu Bakar memuntahkan isi perutnya, ya, dia korek kerongkongannya, ya, supaya memuntahkan, ya. Ya, karena begitu hati-hati Abu Bakar As-Siddiq menjaga, ya, apa yang ada di perutnya dari harta haram. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sholaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Allahumma ighfir muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinik. Ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala ta'atik. Rabbana hab lana min ladunka rahmah innaka antas wahhab. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Qimish shalah.